Komisi 6 DPR RI soroti impor dan ekspor emas janggal. Gede Sumarjaya linggih sindir kebijakan emas, Indonesia bak negeri Konoha. Rapat dengar pendapat RDP, Komisi 6 DPR RI bersama PT Aneka Tambang (Antam), PT Industri Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Vail Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2025, memunculkan sorotan tajam terhadap praktik impor emas yang dinilai janggal. Dalam pertemuan ini, sejumlah anggota dewan mempertanyakan alasan Indonesia, negara yang dikenal kaya sumber daya alam, masih harus mengandalkan impor emas dalam jumlah besar. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya linggih, menjadi salah satu suara kritis dalam rapat tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo seharusnya menjadi kunci membuka ruang ekonomi baru dan menyediakan lapangan kerja seiring pertumbuhan populasi Indonesia yang terus meningkat. Dalam konteks hilirisasi, Ketua DPD Partai Golkar Bali ini menilai kehadiran pihak PT Freeport Indonesia menjadi sangat penting. Hingga kini, kata dia, kejelasan soal kekuatan dan kapasitas produksi emas nasional belum terang, meski 51% saham Freeport telah dimiliki Indonesia. Ia kemudian mendesak agar Direktur Utama Freeport hadir langsung dalam rapat mendatang untuk memaparkan kondisi produksi secara terbuka. Pimpinan, ini perlu kita undang Freeport. Sejauh mana kesediaan daripada Freeport dan kekuatan Freeport, produksi Freeport yang selama ini kan nggak jelas, sampai 2025 baru kita bicara emas ini gitu. Oleh karena itu saya minta Pak Dirutnya harus hadir di sini, pimpinan, untuk kita bicara, kita bedah semuanya, karena ini zamannya zaman keterbukaan. Kita barusan merevisi undang-undang BUMN, di mana kita sangat memperhatikan tentang keterbukaan. Sebentar, Dirut Freeport, saya tanya Pak, Freeport ini berapa persen saham Indonesia, Pak? Oh, 51% ya? Kalau 51% otomatis pimpinan, Nah, dia harus hadir. Ini kan teman-temannya Freeport ini. Kan mau nanya kita, supaya Dirutnya tahu kan, tuannya NKRI kan berarti kan? Kasih tahu Tony Wenas itu tuannya NKRI bukan Amerika. Nah, ayo lanjut silakan. Iya, karena kita mempunyai 50%, kita wajib mereka itu harus terbuka dengan kita. Apa produksinya, apa yang mereka hasilkan dan sebagainya lah untuk kepentingan kita di Indonesia. Anggota fraksi Golkar DPR RI itu juga menyoroti dampak kebijakan pertambangan terhadap pelaku usaha kecil, khususnya pengrajin emas di Bali yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku emas. Jika pengelolaan emas tidak tepat, UMKM pengrajin akan menjadi pihak yang paling terdampak, padahal konsumen emas di Indonesia sangat besar. Saya tidak banyak komentar karena saya lihat ada celah-celah yang kok agak aneh gitu loh Pak, saya ketemukan. Kalau yang lain-lain udahlah, yang detail-detail saya tidak terlalu tidak terlalu mendalami juga, karena di Bali tambangnya cuma tambang pasir Pak. Kalau di journey-nya baru saya agak detail, saya mendalami. Kalau soal tambang nih, tambangnya hanya tambang pasir, nanti silakan. Tapi yang aneh itu yang tadi perlu kita selesaikan di sini Pak. Saya nggak mau pengrajin kita, Bali penting dengan emas Pak, pengrajin kita membeli emas akibat daripada cara mengelola emas kita yang salah. Cara mengelola emas kita yang salah. Jadi yang disuruhkan siapa? Pengrajin Pak. Pengrajin itu adalah UMKM kita, gitu. Dan apalagi konsumennya, orang Indonesia ini banyak juga yang memakai emas Pak.